Toko produksi mebel di Desa Janti, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terbakar. Api cepat membesar karena di dalam toko ini terdapat kayu bahan produksi mebel yang mudah terbakar. Kobaran api juga menyambar mobil pickup yang ada di dalam toko. Kebakaran terjadi saat toko dalam keadaan kosong dan baru diketahui warga setelah kobaran api membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda di kawasan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, menghanguskan 4 kios dan 1 gudang penyimpanan. Sejumlah pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari ledakan gas dari salah satu kios yang terbakar. Api kemudian merembet ke kios lain hingga membakar sebagian gudang penyimpanan Pasar Mester Jatinegara. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Gempa berkekuatan magnitudo 6 mengguncang wilayah barat daya Poso, Sulawesi Tengah pada Rabu malam. Menurut data BMKG, gempa terjadi 70 km barat daya kota Poso dan terjadi pada pukul 20:06 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pasien yang berada di RSUD Poso berhamburan menyelamatkan diri. Gempa juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Tidak usah panik, kalau panik. Pemirsa, kerusuhan terjadi di Lapas Bojonegoro saat petugas menggelar razia rutin. Ya, sejumlah napi terlibat narkoba melawan petugas dan menyembunyikan barang bukti di atas plafon. Membawa senjata lengkap, puluhan personil gabungan dari Polres dan Brimob Jawa Timur berjaga di pintu masuk Lapas Bojonegoro. Penjagaan ini dilakukan setelah terjadi kericuhan di dalam lapas saat petugas lapas melakukan razia narkotika. Dalam razia rutin itu, petugas menemukan narkotika jenis sabu dan pil Inex yang disembunyikan di plafon blok hunian. Saat barang tersebut hendak disita, tiba-tiba napi dalam hunian blok A4 dan blok A5 memberontak dan menyerang petugas. Mendapatkan perlawanan, petugas lapas kemudian meminta bantuan pihak kepolisian. Kita melaksanakan operasi mendapatkan barang terlarang tersebut. Nah, itu kemudian saat kita ambil mendapatkan perlawanan. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sabu seberat 364 gram dan pil Inex sebanyak 199 butir. 5 terduga napi yang terlibat kerusuhan diamankan di Mapolres Bojonegoro, sementara 12 napi lainnya dipindahkan ke Lapas Lamongan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu dalam keadaan mabuk dan membawa celurit, seorang pria membuat warga Durensawit, Jakarta Timur panik dan geram. Aksi nekat pelaku mengadang pemotor berujung diamankan warga. Seorang pria mabuk diamankan warga lantaran mengganggu para pengguna jalan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menemukan sebilah celurit. Menurut warga, pelaku yang mabuk menghadang pengendara motor yang tengah melintas di jalan dengan membawa senjata tajam jenis celurit. Keluarga pelaku yang mengetahui insiden ini sempat terlibat keributan dengan warga lantaran ingin membawa pulang pelaku. Petugas kepolisian dari sektor Durensawit pun berhasil melerai dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. 3 pria lansia diduga terlibat dalam aksi pencurian seng di Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, komplotan ini ditangkap di lokasi berbeda bersama barang bukti hasil kejahatan. Tembak! Tanang!
Ketiga pelaku pencurian ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polresta Padang dari 3 lokasi berbeda di kawasan Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Mereka ditangkap setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian seng milik warga yang digunakan sebagai pagar pembatas lahan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit beca motor yang digunakan saat beraksi, serta barang bukti seng hasil curian yang telah dijual kepada seorang penada. Aksi ketiga pelaku menyebabkan kerugian cukup besar bagi korban, mencapai 9 juta rupiah karena kehilangan 40 kodi seng. Modus pelaku dengan mengaku sebagai pemilik lahan yang sudah dibatasi dengan seng oleh korban. Dengan berpura-pura membuat sengketa, pelaku dan komplotannya mencuri seng pembatas lahan tersebut dan dijual ke penada. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah menjalankan aksinya di 5 TKP di wilayah Kota Padang. Kini, ketiga pelaku yang rata-rata telah lanjut usia bersama barang bukti digelandang ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Bisa polisi menangkap 2 pelaku begal sadis bersenjata api yang beraksi di Palembang. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan saat ditangkap. Dua pelaku begal motor ini hanya bisa meringis kesakitan saat digiring ke Polda Sumatera Selatan. Polisi menembak kaki keduanya karena melawan saat ditangkap. Bersama 1 rekan yang masih DPO, keduanya merupakan pelaku begal motor yang beraksi sambil membawa senjata api rakitan pada 13 Juli lalu. Pelaku mengadang korban di Jalan Bypass Kelurahan Talang Kepala, Alang-Alang Lebar, Palembang, dan menuduh korban membawa senjata tajam. Untuk mengancam korban, pelaku sempat lepaskan tembakan dari pistol rakitan miliknya hingga korban pasrah, motornya dirampas. Dari penangkapan pelaku, polisi amankan pistol rakitan jenis revolver beserta amunisinya. Polisi juga amankan sepeda motor pelaku. Direskrimum Polda Sumsel menambahkan pengungkapan kasus ini merupakan atensi dari pihak Polda menindak kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat. Para pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, bisa seorang remaja tewas akibat nekat melompat dari lantai 3 masjid di Koja, Jakarta Utara setelah ketahuan mencuri. Pelaku kepergok mencuri tembaga dan kuningan di area bekas kebakaran kubah masjid. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun tewas mengenaskan akibat melompat dari lantai 3 Masjid Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Jasadnya tergeletak di halaman masjid. Ia nekat melompat usai kepergok mencuri tembaga dan kuningan bersama seorang rekannya di area kubah masjid yang terbakar beberapa waktu lalu. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap jasad pelaku dan menggelar olah TKP. Adapun 1 pelaku lainnya yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi. Mereka pada saat melakukan patroli, mereka melihat di lantai 3 ada 2 orang yang sedang mencuri tembaga dan kuningan bekas kebakaran kubah dari Masjid Islamic Center Jakarta. Terus kemudian melihat 3 orang dari pihak security dan kebersihan Islamik, kedua orang ini melarikan diri. Menurut warga, para pelaku bukan kali pertama mencuri di area masjid. Sementara itu, jasad pelaku telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Ya, diduga karena dendam lama, 3 mama pedagang sayur mengeroyok 2 orang wanita sama pedagang sayuran di pasar daerah Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan terjadi diduga akibat dendam lama. Video amatir warga memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh mak-mak sesama pedagang di Pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 orang mak-mak terlihat mengeroyok 2 wanita sesama penjual sayuran. Sejumlah pedagang lain pun berusaha melerai aksi pengeroyokan agar tidak berlanjut. Akibat pengeroyokan, 2 orang mengalami luka memar di wajah serta beberapa bagian tubuh dan langsung melaporkan ketiga pelaku ke unit reskrim Polres Goa. Peristiwa pengeroyokan terhadap 2 korban YN 16 tahun dan YA 28 tahun terjadi pada Kamis petang saat kedua korban mempersiapkan barang dagangannya tiba-tiba dilempari pelaku dengan sayuran. Diduga keributan terjadi akibat dendam lama. Saat itu terlapor menghina orang tua daripada pelapor atau korban. Kemudian korban yang tidak terima kemudian menegur terlapor, kemudian terlapor pun saat itu terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya terjadi penganiayaan. Kasus pengeroyokan ini masih dalam penyidikan unit reskrim Polres Goa. 3 pelaku terancam pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Ya, bisa sekarang kita beralih ke Pasar Cipinang, di mana Satgas Polri ini melakukan sidak terkait dengan kasus beras oplosan di berbagai daerah. Dan sekarang kita menyaksikan ini Satgas Polri ini sedang melakukan ya, misalnya saatnya ini bisa di Pasar Cipinang, Jakarta Timur, di mana Satgas Polri ini melakukan pengecekan terkait dengan kasus beras oplosan yang sedang beredar di media sosial. Dan tim gabungan dari kepolisian dan dinas terkait ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak dilakukan untuk memastikan ini ada stok, harga, dan pengecekan beras oplosan di pasaran. Mereka berdiri mereka tempatnya enak, ya, sidak hari ini terkait dengan beberapa kasus ini yang telah beredar terkait dengan beras oplosan. Dan pagi hari ini tim gabungan dari kepolisian dan dinas terkait ini melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan stok, harga, dan pengecekan beras oplosan di pasaran. Sebelumnya di beberapa tempat atau kota di Bali ini sempat mendapati berbagai merek beras yang diduga mengoplos. Dan informasi pun juga pemirsa ini terkait dengan kriteria beras oplosan ini mengacu pada presentase
pecahan yang tidak melebihi 15%. Dan masyarakat ini dihimbau untuk melapor jika menemukan indikasi beras oplosan. Udah nggak usah, ntar aja. Ada doorstop. Oh, doorstop. Carla, doorstop. Bisa masukin suaranya. Udah nggak apa-apa. Udah, mau colokin mic. Sini. Belum. Mbak, ini banyak orang kalau mic sekali ribet bisa. Ya, adapun juga sebelumnya ini di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini DPRD ini mendesak Satuan Tugas atau Satgas Pangan ini segera melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar tradisional untuk mengantisipasi peredaran beras oplosan. Dan desakan ini muncul karena hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah meski isu beras oplosan ini telah menjadi perhatian nasional, pemirsa. Nunduk aja. Sudah masuk kategori beras khusus Mentikuangi dan Pandanwangi. Tapi kalau Cilamaya tidak masuk dalam kategori beras khusus berdasarkan peraturan badan. Peraturan badan berarti cuma satu nih. Cuman dua. Mentikuangi sama Pandanwangi. Ya. Cilamaya muncul nggak masuk, tetapi karena sama. Ya, meskipun karena sama. Yang bisa membedakan atau pengecekan itu melalui cek varietas DNA tadi itu. Betul, Pak. Sukovindo atau di BLPP, ya, yang di Sukamandi, Pak. Sukamandi, oke. Oke, coba kita cek di dalam lagi. Siap. Dan izin mau lihat dulu. Ini. Ya, ada pun juga informasi di berbagai daerah, bukan tidak hanya di Jakarta. Ini ada laporan yang masuk ini terkait dengan beras oplosan, dan akibatnya masyarakat disebut mulai mengeluhkan tingginya harga gabah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah pusat. Udah berkabut lagi, Bang. Udah gimana di Bang? Bang Anjian, Bang. Jadi tempat dokter tadi. Oh, kita kasih pembedanya ya. Ya, bisa nanti kita akan update lagi terkait dengan sidak dari pihak Polri terkait beredarnya informasi beras eceran atau oplosan yang sedang ini ya dijual di pasar ini ya beberapa kota ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana dibakar api cemburu seorang pria menghabisi nyawa istri sirinya di Karimun, Riau. Korban dianiaya secara membabi buta dengan senjata tajam. Polisi menangkap seorang pria yang membunuh istri sirinya di Karimun, Riau. Pelaku sempat buron selama 2 hari sebelum ditangkap petugas. Aksi pembunuhan itu dilakukan pelaku di sebuah tanah lapang di samping SMAN 1 Karimun. Korban yang merupakan ibu anak satu itu dianiaya dengan membabi buta. Pada polisi, pelaku yang sudah 2 bulan pisah ranjang itu mengaku cemburu dan sakit hati terhadap korban. Ia membunuh korban menggunakan pisau dapur yang dibawanya dari rumah. Tersangka emosi kemudian membawa korban ke lapangan kosong di samping SMA 1, kemudian melakukan pembunuhan yang dimana rekan-rekan ketahui bahwa jumlah tusukan dari korban sendiri berjumlah 34. Akibat perbuatannya, tersangka AR kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga rem truk blong
13 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur pagi tadi. Ya, belasan kendaraan rusak terlibat kecelakaan di perempatan lampu lalu lintas Pulau Mas, Kelapa Gading. Ini petugas kepolisian dan Dishub beserta TNI berusaha mengevakuasi kendaraan. Kejadian berawal saat truk trailer dari arah Pulau Gadung dengan kecepatan tinggi menabrak kendaraan yang sedang berhenti menunggu lampu hijau menyala. Total kendaraan yang terlibat 9 mobil dan 4 motor. Satu korban pengendara motor luka berat dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara sopir truk dan seluruh kendaraan dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Timur. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan ya. Seorang siswi baru di salah satu SMA di Kota Padang menjadi korban kekerasan saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Videonya. Inilah detik-detik aksi perundungan yang direkam seorang pelajar SMA di Kota Padang. Dalam video yang viral tersebut, tampak seorang siswi baru dipukuli oleh teman sebayanya. Ironisnya, aksi tersebut yang disaksikan oleh sejumlah siswa lain, namun tidak mencegahnya. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah saat pelaksanaan MPLS. Akibatnya, korban mengalami trauma hingga tidak berani datang lagi ke sekolah. Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban langsung mendatangi pihak sekolah dan menuntut perlindungan serta pertanggungjawaban. Menyikapi peristiwa ini, pihak sekolah menggelar mediasi bersama kepolisian dan keluarga korban. Petugas PPA Polres Padang langsung melakukan pendataan serta pembinaan terhadap 6 siswi yang diduga sebagai pelaku perundungan. Kita panggil semua yang terlibat, termasuk pelakunya yang ada kaitannya dengan kasus ini, dan ditelusuri dan memang sudah diakui oleh pelaku. Memang berawal dari kalimat-kalimat yang tidak bagus ya, yang awalnya dianggap biasa-biasa saja, hal yang biasa tapi itu tidak biasa dalam lingkungan pendidikan. Pihak sekolah mengambil tindakan tegas dengan melakukan drop out kepada ke-6 yang diduga pelaku perundungan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan di kamar indukosnya di kawasan Godang Dia, Jakarta Pusat 7 Juli lalu. Ya, sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Ya, 2 pekan berjalan, polisi belum dapat mengungkap teka-teki tewasnya diplomat muda Kemenlu ADP di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Polisi menyebut penyidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorius. Dan polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Kendati demikian, polisi mengungkap fakta baru, yakni malam hari sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri lantai 12 selama hampir 1,5 jam. Dari rekaman CCTV saat naik ke rooftop, korban membawa tas gendong dan tas belanja, namun saat turun gedung korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli
7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Kita ke informasi lain, bisa diduga kecanduan judi online, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor di Binjai, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa istrinya. Korban ditusuk dengan senjata tajam. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban tewas setelah ditusuk suaminya yang merupakan oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor inisial TDA. Menurut saksi, oknum TNI berpangkat Sersan Mayor ini tega menghabisi nyawa Astri Gustina karena selalu cekcok dalam rumah tangga dan diduga kecanduan judi online. Pelaku menusuk korban saat hendak mengantarkan anak-anak ke sekolah dengan 9 tusukan senjata tajam. Antara korban dan pelaku menurut keluarga sudah pisah rumah, namun korban setiap hari mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah dengan sepeda motor. Pergi sekolah, tiba-tiba suaminya datang membawa pisau langsung menyerang si korban. Pisaunya pisau apa? Pisunya kalau saya tidak salah sangkur. Oh, okay. Suaminya sendiri tugasnya di Pos Kodam. Okay. Satu bukit dari sana. Sekarang ini bagaimana penanganannya, Pak? Info terbaru tadi yang saya dengar suaminya sudah ditangkap, diamankan, dapatnya di Bandara Kuala Namu. Mau coba melarikan diri mungkin. Sebelum dimakamkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Binjai untuk menjalani visum. Sementara pelaku berhasil diamankan saat akan melarikan diri di Bandara Kuala Namu, Medan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjuk, iNews melaporkan. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Endi Supardi menyebut Satria memilih menjadi tentara bayaran Rusia akibat tekanan finansial usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Ya, terkait keinginan Satria jadi WNI, Kasal menyebut tak ingin ikut campur. Satria Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir yang kini bergabung dengan militer Rusia, mengajukan permohonan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Komandan Korps Marinir dan Kormar Mayor Jenderal TNI Endi Supardi mengungkap bahwa Satria memilih menjadi tentara bayaran Rusia akibat tekanan finansial usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Menurut Dan Kormar Endi, utang tersebut kemungkinan besar digunakan Satria untuk menunjang gaya hidup mewah Satria. Namun ketika tidak lagi mampu melunasi utang, Satria disebut mencoba mencari jalan keluar melalui praktik judi online yang justru semakin dia terjerumus. Kehidupan hedonis, kemudian pinjam atau pinjam di bank, ya mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI. Angkanya kurang lebih di 750 juta, mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya. Sehingga tidak bisa mengatasi itu, dia disersi. Satria sudah tidak aktif bertugas sejak 2022 dan secara resmi diberhentikan dari TNI pada tahun 2023. Sementara terkait permintaan kembali jadi WNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri hal tersebut. Sebab Satria kini sudah menjadi warga sipil dan menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Luar Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, ini dia ya, sekali lagi ya, memang kita tidak menganjurkan untuk judi online. Karena apa? Pasti itu bawaannya itu ketika memang kita mencoba untuk pertama itu nagih. Karena memang kayaknya sudah ada ininya ya, bisa dibilang algoritmnya. Mungkin di awal-awal mungkin kita mendapatkan, lama-lama kita kalah, tahu-tahu duit yang kita sudah menggunakan untuk judi online ini tiba-tiba gede sekali. Akhirnya kita tersangkut dengan kasus bagaimana untuk membalikannya ya. Betul sekali, sampai harus kabur ke luar negeri untuk akhirnya mencari uang untuk judi online ini. Untuk karena lunasin ya? Iya, lunasin ataupun mungkin masih untuk bermain judi online karena kecanduan. Nah ini bahaya sekali, karena judi online juga bisa menyebabkan kecanduan ya Togi. Karena kan ingin menang, masih kalah, mau menang lagi, mau menang, jadi terus sampai akhirnya udah nggak punya apa-apa lagi. Benar. Gitu. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar jangan judi online, guys. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Bisa ada Komisi 1 DPR RI ini menegaskan bahwa mantan prajurit TNI yang bergabung dengan militer asing sudah tidak lagi berstatus sebagai anggota TNI. Selain itu DPR juga meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri status kewarganegaraan Indonesia mereka. Ini pertama, dia sudah dipecat karena desersi dari TNI Angkatan Laut. Jadi dia sudah tidak memiliki hubungan dengan Angkatan Laut. Dia itu adalah sipil biasa. Terus kedua, ketika dia bergabung untuk bertempur untuk negara lain, maka beliau berpotensi kehilangan kewarganegaraannya. Nah, jadi itu dua hal itu yang harus kita pegang untuk kita telisik sejauh mana. Jadi kita kembalikan ke Kemlu dan Kementerian Hukum, apakah dia ini masih warga negara Indonesia sehingga masih berhak mendapatkan perlindungan atau sudah bukan lagi. Pemirsa, eksekusi bangunan di Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Ya, pemilik yang menolak dieksekusi dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Kan sudah, masih ada upaya hukum ya. Upaya hukumnya gugatannya sudah. Ya sidang artinya nggak boleh dieksekusi. Nanti dieksekusi ketika sidang setelah dilakukan. Proses eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu berlangsung ricuh. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi hingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat adu mulut berlangsung, tiba-tiba bangunan rumah yang menjadi salah satu objek eksekusi sengaja dibakar oleh keluarga termohon eksekusi. Ada bakar, Bang. Ada bakar rumah, Bang. Api yang tiba-tiba membesar membuat panik puluhan polisi serta warga. Api dengan cepat membesar membuat seluruh bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen ludes terbakar. Tak lama berselang, pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu langsung mengamankan pihak keluarga termohon yang melakukan aksi pembakaran. Rekan-rekan kita tadi melihat sendiri, kita semua lagi fokus menengahi debat antara pengacaranya PAUD dengan teman-teman Panitra. Ya, ternyata bangunan sebelah terbakar. Namun demikian, tidak mungkin kejadian tersebut tiba-tiba. Kami sebarkan teman-teman intel untuk berpaket apa penyebab jadi kebakaran ini. Ternyata ada unsur kesengajaan atau bukan terbakar. Dan salah satu pelakunya, diduga pelaku, sudah kita amankan. Meski sempat terhambat akibat kebakaran yang terjadi, jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tetap melakukan eksekusi dengan merobohkan bangunan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, unjuk rasa nelayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berujung ricuh. Ya, massa membakar perahu hingga merusak mobil pemadam kebakaran. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan di alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran. Massa membakar perahu dan merusak mobil pemadam kebakaran, sementara petugas damkar harus menyelamatkan diri dari amukan massa. Massa juga merobohkan pagar kantor bupati setelah pendemo tidak berhasil bertemu dengan Bupati Pangandaran. Massa yang mengatasnamakan Forum Benih Baby Lobster mendesak agar Pemda segera mengeluarkan surat keterangan asal benih lobster.
Mereka menyesalkan karena daerah lain sudah mengeluarkan SKAB. Sekda Kabupaten Pangandaran akhirnya menemui massa. Sementara Kapolres Pangandaran yang turun langsung ke lokasi menjamin pengawalan proses mediasi agar tetap berjalan damai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiacah, iNews melaporkan. Bisa Satgas Pangan Polri menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 produsen dari 5 merek beras terbukti melanggar hukum. Satgas Pangan Polri telah melakukan penyelidikan terhadap 212 merek beras yang diproduksi oleh 52 perusahaan beras premium dan 15 perusahaan beras medium. Dari proses tersebut, Polri mengklaim menemukan 5 merek beras premium, yaitu Sania, Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, Sentra Pulen, dan Jelita tidak sesuai mutu di kemasan. Kelima merek tersebut diproduksi oleh 3 produsen, yaitu PTFS, PIM, dan SY. Nama-nama ini berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, polisi menaikkan status perkara ke status penyidikan. Polisi juga telah memeriksa dan menggeledah kantor gudang ketiga produsen tersebut. Penyidik mendapatkan fakta bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut, menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional. Dalam proses penyidikan, berbagai langkah telah dilakukan termasuk pengambilan sampel dan penyitaan barang bukti beras sebanyak 201 ton beras berbagai merek. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal. Ya, para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras tapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan. Kalau mau bisnis yang bener aja lah, bayar pajak, ya kan. Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Miris sekali ya Togi. Kenapa dan juga sedih. Sebagai warga negara Indonesia miris dong melihat hal-hal yang seperti ini. Beras oplosan ya. Iya betul. Kita lagi-lagi dirugikan sebagai masyarakat, apalagi masyarakat kelas menengah yang sudah bersusah payah bekerja mencari pundi-pundi untuk membeli beras premium, ternyata dioplos oleh para pengusaha yang mungkin uangnya lebih banyak ya daripada kita semua. Ya, bisa dibilang itu ya, untuk pernyataan dari Presiden Prabowo ini bisa ini ya, bisa memutuskan untuk ini ya, para oknum-oknum yang nakal ini mungkin dikenakan sanksi tegas ya. Betul, dan jadi jerah begitu ya. Iya, agar kita pun juga tidak merasa dirugikan, dan kosnya pun juga kita mau beli beras, bingung juga Sabrina, dan bisa juga ya, apakah beras tersebut ini oplos atau tidak. Namun itu ada beberapa mungkin nama yang mungkin menjadi referensi, kita harus berhati-hati memilih berasnya ya. Betul. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa. 2 hari pasca diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih ini, Desa Pucangan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditutup. Sejumlah warga yang ingin berbelanja pun terpaksa pulang dengan tangan kosong.
Beginilah suasana toko koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 2 hari pasca peluncuran. Sejumlah pekerja nampak menurunkan papan nama koperasi dan sembako juga dikeluarkan dari dalam toko. Warga yang ingin berbelanja pun terpaksa gigit jari lantaran toko koperasi desa tidak melayani jual beli meski baru saja diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Minyak ya? Minyak sabun. Terus gimana Bu? Kok balik langsung? Tutup katanya. Tutup katanya. Infonya gimana Bu tadi? Katanya tutup terus kenapa? Tutup. Pembersihan. Pembersihan. Ini dari mana Bu tadi? Dari rumah? Iya. Memang rencana mau beli minyak goreng ya Bu ya? Terus tutup akhirnya nggak jadi beli Bu? Ya enggak lah, tutup kok. Iya. Bu ini kok apa dicopoti tahu Bu? Kenapa? Ini sudah berdiri lama Bu ya ini? Sudah. Biasanya buka Bu ya? Baru diresmikan. Sementara itu, Kepala Desa Pucangan mengaku ada kesalahpahaman komunikasi saat peluncuran koperasi Desa Merah Putih Senin 21 Juli lalu. Kesalahpahaman itu membuat mitra koperasi menarik diri dan mengambil kembali seluruh barang yang sudah dikirim. Kemarin itu terus terang sangat grogi karena apa, kita berhadapan dengan langsung dengan Bapak Presiden. Padahal kapasitas saya sebagai kepala desa tidak harus menyampaikan sesuatu karena itu adalah ranah dari ketua KDMP. Nah, secara tiba-tiba kita dapat mic, terus terang saya ngomong seadanya seperti itu. Jadi yang kita sampaikan itu saya betul-betul lupa untuk menyampaikan bahwa support kita adalah Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kedepannya semoga Sunan Derajat dengan permintaan maaf saya ini tetap mau bekerja sama dengan kita sehingga kita dapat tetap menjalin kerjasama dengan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pemerintah Desa Pucangan pun secara terbuka meminta maaf ke mitra koperasi Pondok Sunan Derajat dan berharap kerjasama bisa kembali dilanjutkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menjelaskan alasan menyita ijazah SMA dan sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ijazah Jokowi tersebut akan diuji di laboratorium forensik untuk kepentingan penyidikan. Polda Metro menginformasi terkait penyitaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ari menjelaskan pihaknya telah menyita ijazah SMA dan sarjana Joko Widodo untuk diperiksa di laboratorium forensik dalam rangka penyidikan. Kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Jokowi sebagai pelapor di Polresta Surakarta. Jokowi dicecar 45 pertanyaan. Jokowi juga mengaku menjawab seluruh pertanyaan penyidik termasuk sosok Kasmujo yang disebut dosen pembimbing Jokowi. Usai diperiksa, Jokowi menjelaskan ijazah SMA dan sarjananya disita polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini hadapi sidang putusan. Ya, Hasto sebelumnya dituntut hukuman 7 tahun penjara. Mendengarkan tanggapan dari saudara terdakwa dulu. Ya, sidang tuntutan atau vonis Hasto hari ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rencananya sidang akan digelar pada pukul 13.30 siang nanti. Pada sidang sebelumnya, jaksa meyakini Hasto bersalah karena telah merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan PAW Harun Masiku. Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik terhadap replik tersebut, pada awalnya kami berharap oleh penuntut umum
baik terkait dengan obstruction of justice maupun suap. Sesuai dengan berita acara sidang lalu, acara hari ini adalah mendengarkan. Kita sekarang ke Pengadilan Negeri Tipikor di Jakarta Pusat, di mana ada rekan Wenda Nura. Ya, Wenda, bagaimana untuk agenda sidang pada pagi hari ini? Ya, selamat siang Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di depan area ataupun di depan Jalan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, karena memang hari ini akan dilaksanakan sidang vonis atau tuntutan akhir untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto dari perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Meskipun sidang ini baru akan dimulai sekitar pukul 13.30 siang hari nanti, namun pagi hari ini, sejak pagi hari tadi pun ini sudah ramai, baik penjagaan maupun massa pendukung dari Hasto Kristianto. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, ini adalah massa pendukung dari Hasto Kristianto yang memang sudah berkumpul sejak pagi hari tadi. Dan sejak pagi hari tadi pun mereka mengutarakan orasi, menyampaikan orasi, dan seperti yang dilihat saat ini sedang memutar lagu-lagu, namun tadi juga sempat memutar lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu tentang perpolitikan. Namun sekarang nampaknya memang mereka tengah memutar lagu sambil mengibarkan bendera-bendera dari aliansi-aliansi mereka. Dan tidak hanya itu, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, karena memang masa aksi pendukung dari Hasto Kristianto pun ini sangat ramai, sehingga penjagaan pun pada hari ini diperketat. Sejak pagi hari tadi pun sudah terlihat banyak petugas dari aparat kepolisian yang berjaga, dan juga mobil-mobil taktis pun saat ini sudah berjejer di sekitar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pada hari ini akan dikerahkan lebih dari 1.600 personil kepolisian yang berjaga di sekitar area Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, baik di luar, di halaman, ataupun di dalam jalannya persidangan. Dan perlu kami sampaikan juga, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa pada persidangan yang akan digelar hari ini, sidang vonis untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini untuk masa yang bisa masuk ke ruang sidang ini dibatasi, yakni hanya bisa masuk sebanyak 70 orang, dan 70 orang itu adalah 40 untuk media dan 30 untuk masa pendukung. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Togi, Sabrina. Wenda, ini terkait mungkin ramainya saat ini di depan Tipikor Jakarta Pusat ini, apakah ada pengalihan arus lalu lintas nanti atau sekarang? Baik Togi, sampai saat ini memang jalan di depan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini ditutup sementara, namun hanya satu jalur saja. Jadi jalur di sebelah kanan saya, di seberang Pengadilan Tipikornya ini masih dibuka, dan masih dibuka untuk 2 jalur. Namun kami belum mendapatkan informasi jika sidang sudah dimulai nanti apakah akan ditutup seluruhnya atau tidak. Nanti kami akan mencari informasi lebih lanjut mengenai pengalihan arus tersebut, Togi. Baik, terima kasih Wenda Nur atas informasinya melaporkan dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Wenda. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Bisa diduga sering terlibat pemalakan pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Ini adalah belasan pengemis dan pengamen jalanan di Sidoarjo, Jawa Timur ini terjaring razia petugas gabungan. Mereka yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberi pembinaan. Petugas gabungan melakukan razia pengemis dan pengamen jalanan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan yang tengah asyik mengamen dan mengemis tidak berkutik saat didatangi petugas, baik yang berbaju dinas maupun preman. Pengemis dan pengamen jalanan yang tidak sempat melarikan diri tidak bisa berkutik saat masuk ke truk untuk dibawa ke kantor Satpol PP. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan diduga sering melakukan pemalakan memalak terhadap sejumlah pengendara kendaraan bermotor. Tidak hanya dari kalangan remaja, sejumlah wanita lansia dan anak-anak yang ikut mengemis tidak luput dari razia petugas. Pengamen jalanan Anja yang melakukan kegiatannya ini meminta-minta secara paksa. Bahkan kemarin yang kita lakukan patroli di daerah Porong, indikasinya menggunakan senjata tajam.
Setelah didata di kantor Satpol PP Sidoarjo, belasan pengemis dan pengamen jalanan ini dikirim ke Liponsos Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Festival kuliner kembali digelar di kawasan Blok M Square bertajuk Soy Soy Bangkok Food Festival. Ya, puluhan stand makanan khas Thailand bisa menjadi pilihan untuk Anda. Dan berikut liputan di Lamia Aulia dan Jaka Samsa. Sawadikap. Pemirsa, kalau Anda pengen liburan dan kulineran Bangkok, Anda nggak perlu jauh-jauh lagi ke Thailand karena sekarang sudah ada Soy Soy Bangkok Food Festival yang diselenggarakan di Blok M Square, Lobi Berlian, Jakarta Selatan. Karena di sini ada lebih dari 50 tenan makanan yang menyajikan beragam makanan khas Thailand, mulai dari Pad Thai, Som Tam, kemudian ada mango sticky rice, kemudian ada Thai tea juga, yang pasti makanannya enak-enak ya. Dan kalau jam makan siang pastinya sangat ramai di sini. Saya jadi penasaran apa sih yang bikin ramai dan apa yang disukai pengunjung. Nah, kita langsung tanya pemirsa. Halo kakak, dengan kak siapa? Halo, iya dengan Kak Erika. Kak Erika, paling favorit di sini apa? Sejauh ini yang paling favorit jajanannya ini sih Kak. Apa itu? Som Tam. Iya. Kemudian kenapa sih suka Som Tam, atau memang cita rasanya itu sesuai apa gimana? Ini pertama kali coba terus langsung suka, soalnya agak asam manis gitu, terus agak pedas juga, terus seger banget. Selain Som Tam mau coba apa lagi di sini? Tadi beli mangga tapi belum dicobain, ntar bakal dicobain. Katanya manis tapi belum dicobain. Oke, kalau dari segi harga gimana dan varian ini gimana sih kalau kakak lihat? Kalau dari segi harga agak pricey ya, cuman so far enak-enak aja, jadi makanya suka, jadi aman. Siap kakak, terima kasih banyak, selamat menikmati makanan ini kembali. Dan pemirsa, kalau Anda gak mau ketinggalan, Anda bisa datang langsung ke Blok M Square di Lobi Berlian, karena untuk Soy Soy Bangkok Food Festival ini buka dari jam 10 pagi ke jam 22 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, di Lamia Aulia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, bisa itu dia informasi kuliner yang menarik untuk dicoba ya, harus ke Blok M Square nanti ya. Betul, tapi ngomong-ngomong kulineran dan juga makanan, saat ini saya lagi diet nih Togi. Diet? Iya diet. Kenapa kamu harus diet? Karena saya udah ngerasa gendutan tuh. Enggak, itu kayaknya perasaan kamu aja deh Sabrina ya. Nah, terkait dengan diet nih Sabrina, diet itu harus sehat dan nyaman agar tubuh kita juga sehat juga Sabrina. Betul. Nah, berikut informasi lengkapnya soal diet dari rekan kita Fazila Harunisa selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Nah pemirsa, diet merupakan salah satu cara untuk menurunkan berat badan atau menjaga badan ideal. Namun diet yang dilakukan secara sembarangan justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Dan oleh karena itu penting untuk mengetahui cara mengatur pola makan untuk diet yang sehat dan aman. Dan kita akan membahasnya bersama Dr. Gizi, Dr. Mulyana Daya, serta VP Marketing PT Hoki Distribusi Niaga, Bapak Amar Ramdhani. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Zila. Sehat ya? Alhamdulillah harus sehat dong. Karena kita juga sesuai dengan tema hari ini, kita membahas mengenai diet yang sehat. Nah mungkin aku ke Dokter Maul dulu kali ya. Dok, ini kan banyak masyarakat yang menjalani diet defisit kalori ekstrim gitu ya. Sebenarnya apa sih dok resikonya terhadap kesehatan jangka panjang? Ya, kalau kita lihat kan sekarang tren diet itu banyak banget ya. Nah, diet ekstrim ini salah satunya adalah diet dengan kalori itu bahkan hampir di bawah 1000 kalori ya. Atau dietnya tidak seimbang, jadi hanya 1 atau 2 jenis makanan ya. Dan apabila ini diet dilakukan dalam jangka panjang, tentunya akan berdampak pada kesehatan. Kalau kita berbicara tentang berat badan, itu kita berbicara tentang komposisi tubuh. Ada massa lemak, massa otot, tulang, dan cairan. Ketika terjadi penurunan berat badan yang cukup ekstrim karena si pola diet ekstrim tadi, itu justru akan menyebabkan perubahan metabolisme. Metabolisme jadi low sekali, jadi rendah ya. Ini tentunya akan berdampak seperti penurunan massa otot, daya tahan tubuhnya turun. Beberapa kasus saya menemukan ada kasus autoimun ya, atau bahkan di beberapa juga ke arah gangguan psikologi. Jadi kalau makan jadi takut, jadi stres. Kelebihan 1-2 sendok aja
dimuntahkan segala macam. Jadi itu bahkan mengarah ke gangguan psikologi. Jadi akan berakibat pada gangguan kesehatan. Oke, ternyata dampaknya tidak main-main begitu ya. Betul. Dan kuncinya adalah pola yang benar ya, pola yang baik. Nah, kita ke Pak Amar. Pak Amar, PT Hoki Distribusi Niaga ini kan memproduksi makanan sehat untuk diet gitu ya. Apa sih Pak yang membuat Daily Meal ini berbeda gitu dari produk karbohidrat sehat lainnya di pasaran? Nah, kalau Daily Meal ini merupakan anak perusahaan dari Topik Hoki Group. Di sini adalah hasil inovasi nasi. Jadi kita buat nasi itu misalnya dari jagung terus dibentuk kayak nasi. Kenapa kita buat itu? Karena hampir 80-90% orang Indonesia tuh terbiasa makan nasi gitu. Nah, dengan konsumsi nasi itu kita akhirnya bisa membuat orang tuh bisa menerima lebih mudah. Dan tentu di Daily Meal ini kita punya di Indonesia kan hampir penyakit metabolik yang cukup lumayan tinggi, dan produk ini menjadi salah satu solusi untuk diet yang tentunya bisa nyaman, bisa enak diterima, dan tentunya sehat gitu. Jadi kita ingin berkomitmen, kita ingin menjadi bagian di Indonesia gitu ya khususnya, kita ingin menjadi bagian untuk gaya hidup sehat. Nah itu tuh, dalam konteks diet sehat ini sebenarnya lebih efektif mana sih dok antara defisit kalori dan diet rendah indeks glikemik ini dan tinggi serat gitu, dan bagaimana ini bisa berdampak pada kadar gula darah? Ya, kalau kita berbicara tentang diet ya, memang tidak melulu tentang perhitungan kalori ya. Jadi bukan hanya sekedar dari segi jumlah, tapi kita juga harus memperhatikan dari segi jenisnya. Nah, jenisnya ini yang memang kita sarankan itu adalah dengan diet dengan low GI atau low glycemic index dan juga tinggi serat. Konsumsi serat di Indonesia sangat-sangat rendah ya, bahkan dari data penelitian hanya 5% orang Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan serat harian ya. Dampaknya tentu saja sangat berdampak ya, dengan diet low GI dan juga tinggi serat, harapannya adalah angka-angka obesitas dan juga diabetes bisa kita kurangi. Oke, jadi formulasinya harus tepat begitu ya. Nah, kalau untuk varian produk sendiri, Pak, apa sih sebenarnya produk varian produk Daily Meal yang dan siapa yang cocok untuk mengkonsumsinya nih? Ya, jadi kalau kita di Daily Meal sendiri kita baru mengeluarkan ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah corn rice atau nasi jagung. Di nasi jagung ini kita low GI karena 43,5. Jadi kalau low GI itu di bawah 55, tapi ini yang paling rendah. Nah, dengan lowest GI ini kita adalah untuk orang-orang yang asik berenergik karena memang energinya masih ada. Terus juga untuk orang-orang diabetes macam-macam itu sangat cocok. Dan biasanya orang diabetes tuh kan kangen ya makan sayur pakai nasi. Nah, ini cocok untuk lauk apa aja. Nah, terus yang kedua kita punya cassava rice. Jadi cassava rice ini cocok untuk lambung besti. Nah, kenapa lambung besti? Karena untuk orang-orang yang kena GERD, asam lambung dan sebagainya. Karena produk ini punya serat pangan larut yang sehingga produknya itu bisa pulen, terus lebih lembut dan sebagainya. Dan ini cocok untuk orang-orang yang kena GERD. Dan yang ketiga kita punya beras merah. Cuman beras merah yang punya kita adalah agak berbeda karena kita menggunakan varietas khusus hasil penelitian 15 tahun. Jadi biasanya orang makan beras merah itu kan agak sepoh, agak keras gitu ya. Tapi ini jauh lebih lembut gitu. Dan kita punya antioksidan sehingga ini cocok untuk orang yang chill gitu. Nah, terus chill itu biar karena biasanya kalau punya antioksidan kan jauh lebih biar lebih lebih santai dan sebagainya. Dan terakhir kita mengeluarkan produk inovasi porang cassava. Jadi porang diinovasikan dengan cassava dicampur. Kenapa? Karena di situ kita ingin mengeluarkan low GI dan juga tinggi serat. Nah, di porang ini kita high fiber untuk glukomanan, jadi sangat tinggi, dan ini cocok untuk orang yang mau diet yang set karena kemasannya tinggal diseduh dengan air panas. Jadi sebenarnya sudah disiapkan untuk atau sesuai kebutuhan gitu ya. Tapi tadi menarik ke lambung besti ya, karena rata-rata kayaknya sekarang penderita asam lambung ya Pak ya dok ya, kayak dikit-dikit asam lambung gitu. Mungkin ini cocok untuk dikonsumsi gitu ya. Tapi dok, sebenarnya jika seseorang nih ingin menjaga berat badannya gitu ya, tapi tetap makan nasi gitu ya. Tadi seperti Pak Amar bilang, kita nggak bisa orang Indonesia kan mayoritas makan nasi gitu ya, tapi harus tetap makan nasi. Apakah low GI plus tinggi serat ini bisa menjadi solusi gitu ya yang aman dan berkelanjutan? Ya, menurut saya sangat bisa ya Mbak Sola. Jadi gini, kalau tadi kan Pak Amar sudah menyebutkan tentang low GI ini, mungkin saya sedikit memberikan definisi apa sih glycemic index ini atau GI ini. Jadi glycemic index ini adalah ukuran seberapa cepat karbohidrat dalam suatu makanan ini bisa menaikkan kadar gula darah. Ya, artinya semakin tinggi kadar glycemic index itu artinya makanan tersebut akan semakin cepat menaikkan kadar gula darah kita. Semakin rendah berarti makanan tersebut semakin memperlambat kenaikan kadar gula darah. Ya, saya ambil contoh dari jenis makanan yang kita sebut dari tadi adalah nasi. Dari berbagai jenis nasi saja, low glycemic indexnya berbeda-beda. Contohnya dari nasi putih. Nasi putih itu tergolong dalam indeks glikemik yang tinggi. Ya, indeks glikemik itu ada 3 bagian. Ada indeks glikemik yang tinggi, medium, dan juga rendah. Nasi putih tergolong indeks glikemik yang tinggi. Kalau kita berbicara tentang nasi merah
golongannya tengah-tengah, indeks glikemik medium. Tapi ada juga beberapa seperti yang variasi sekarang ya, seperti nasi jagung, nasi singkong, itu bahkan low glycemic index. Jadi walaupun sama-sama nasi ya, tapi kecepatan untuk menaikkan kadar gula darahnya saja berbeda. Salah satu yang membedakan itu adalah kandungan serat. Ya, jadi pada nasi yang dengan glycemic indeksnya rendah, contohnya pada nasi jagung dan nasi singkong, salah satu kelebihannya adalah seratnya lebih tinggi. Jadi itu menurut saya cukup menguntungkan, apalagi untuk teman-teman yang ingin menjaga berat badan, ya, apalagi mau menurunkan berat badan. Jadi nasi jagung dan nasi singkong ini bisa menjadi pilihan. Oke, sebenarnya ya harus tepat aja ya cara mengkonsumsinya ya, tadi seperti dijelasin Pak Amar juga. Tapi penasaran juga sebenarnya apa sih Pak filosofi di balik tagline diet itu mesti nyaman? Ya, jadi kalau diet itu mesti nyaman, memang kita ngambil dari yang ada di masyarakat Indonesia, bahwa point of view-nya atau pandangan orang Indonesia bahwa kalau diet itu pasti menyakitkan, terus menyiksa gitu ya, karena kita harus mengurangi jumlah porsi makan, terus juga harus lauknya yang memang nggak terbiasa gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita ingin merubah point of view atau pandangan di masyarakat itu bahwa diet itu nggak harus menyakitkan dan lain sebagainya, tapi diet itu bisa enak, bisa sehat, bisa nyaman. Karena Daily Meal ini kita hadir dengan produk yang memang dibentuk mirip kayak nasi sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas. Terus juga punya manfaat, dan kita juga perbedaannya, kita juga ada risetnya sehingga untuk mendukung bahwa produk itu juga lebih kuat. Dan diet itu mesti nyaman itu bukan hanya tagline bagi kita, tapi itu merupakan komitmen bagi kita bahwa kita ingin menghadirkan produk-produk yang solutif yang membantu orang-orang untuk diet biar bisa lebih nyaman, biar bisa lebih sehat, dan akhirnya biar bisa long last untuk hidupnya. Ya, jadi nggak harus menderita gitu ya, bisa tetap sehat tapi dengan dilakukan dengan cara yang nyaman. Nah, untuk Pak Amar lagi Pak, strategi apa yang dilakukan oleh Daily Meal untuk ke depan untuk menjangkau masyarakat luas gitu ya, terutama dengan edukasi terbatas? Ya, tentunya kalau misalnya, karena kita merupakan salah satu produk inovator untuk di kategori nasi ini, jadi memang kita biasanya kalau di marketing butuh untuk edukasi awareness bahasanya. Jadi kita salah satunya kita datang ke talkshow, kemudian via edukasi dengan influencer yang memang dia diet, terus kemudian kita menjangkau ke modern market di seluruh Indonesia, termasuk kita udah hadir di Indomaret dan sebagainya agar orang bisa menjangkaunya. Terus kita juga harus banyak kolaborasi dengan berbagai macam community, dokter dan sebagainya. Karena memang di tahapan produk-produk inovasi yang baru pasti orang akan ragu untuk untuk mencoba. Nah, kita untuk keraguan itu kita juga ada riset dengan universitas gitu ya, untuk meyakinkan bahwa produk ini berdampak ke dalam kesehatan tersebut. Jadi produk Daily Meal ini menjadi solusi diet yang nyata dan hanya bukan untuk tren sesaat, karena kita mengeluarkan produk yang enak untuk dikonsumsi karena mirip dengan nasi, terus punya manfaat, dan juga kita dukung dengan riset. Oke, jadi kuncinya diet itu mesti nyaman gitu ya Pak Maria dan dokter ya. Dan demikianlah dialog kita pagi ini. Terima kasih Dokter Gizi, Dokter Mulyana Daya, dan VP Marketing PT Hoki Distribusi Niaga Bapak Amar Ramdhani telah bergabung. Nah, pemirsa, dengan menerapkan prinsip diet sehat dan gaya hidup aktif, kita dapat mencapai dan mempertahankan berat badan ideal serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kita kembali ke rekan-rekan di Studio 3. Ya, terima kasih Zila atas ini ya, insight-nya juga, sharing-nya juga ya. Nah, berarti kamu sudah tahu nih ya, untuk diet sehat dan juga bisa bahagia itu gak tahu gimana. Tadi salah satunya adalah makannya diganti dengan nasi porang. Oh gitu. Nasi porang ternyata juga sehat untuk orang yang berdiet. Benar-benar. Karena seringkali kalau kita diet itu ini ya pengennya singkat dan instan. Nah, memang harus ada prosesnya. Tadi ada beberapa tips dari Zila dan teman-teman untuk diet sehat ya. Betul, karena semua butuh prosesnya tadi. Gak bisa langsung instan lagi. Hanya instan hanya apa Togi? Biasa. Dia ya. Baik, kita informasi saja, bisa perahu eretan di kawasan Kapuk, Jakarta Utara jadi andalan warga untuk menyeberang hindari kemacetan ya. Ya, selain menghemat waktu, perahu kecil ini juga efektif karena bisa mengangkut sepeda motor. Dan berikut laporan dari Naura Syafika. Di tengah hiruk pikuk Jakarta masih ada moda transportasi tradisional, yaitu perahu eret yang menjadi salah satu andalan dari warga yang ada di Muara Karang, Jakarta Utara untuk menyeberang ke Kapuk Muara, Pluit hingga ke Pantai Indah Kapuk. Dan bisa dilihat pemirsa, untuk warga yang menyeberang ini penuh sekali dengan kendaraan roda 2, dan sekali menyeberang ini kita untuk perahunya bisa membawa 10 hingga 13 kendaraan roda 2. Dan tidak hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa dibawa oleh perahu eret ini,
ada gerobak yang juga bisa ikut ditampung oleh perahu eret ini. Dan juga pastinya untuk warga yang di sini kenapa memilih menggunakan perahu eret untuk menyeberang ke Kapuk Muara atau ke tujuannya, dikarenakan ini dapat memangkas perjalanan mereka dari 10 hingga 15 menit hanya menggunakan uang Rp2.000. Jadi sangat amat terjangkau dan mempermudah untuk warga yang ada di sini untuk beraktivitas. Karena jika mereka harus memutar jalan lagi itu lumayan jauh dan macet juga pastinya. Jadi beberapa warga memilih untuk menggunakan transportasi ini. Dan untuk perahu ini berukuran 2x5. Jadi bisa kita lihat memang sedikit kecil. Jadi dari warga ini harus menjaga keseimbangannya juga supaya tidak terjatuh ke kali Cagak yang ada di Jakarta Utara ini. Dan pemirsa, kita akan segera sampai ke penyeberangan yaitu di Kapuk Muara. Cepat sekali, tidak sampai 2 menit kami sudah sampai dan sudah bersiap untuk segera menyeberang ke Kapuk Muara. Oke, kita sudah sampai dari Muara Karang ke Kapuk Muara, sangat singkat sekali dan sangat efektif. Dari Jakarta, Nora Syafika, Raga Firdaus, iNews melaporkan.